Kuda laut termasuk dalam jenis ikan dan bernapas dengan insang. Ukurannya bervariasi, sekitar 4-30 cm. Meskipun termasuk dalam jenis ikan, cara berenangnya berbeda dengan ikan-ikan pada umumnya. Kuda laut berenang dengan cara mengubah udara dari kantong renangnya. Jika kantong renang rusak atau kehilangan udara, kuda laut akan tenggelam ke dasar laut. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Ini berawal saat terjadi proses perkawinan di mana sang betina memasukkan telur ke dalam kantung yang terdapat di dalam dada kuda laut jantan. Setelah melakukan proses reproduksi dengan si betina, kuda laut jantan pergi membawa telurnya dan meninggalkan si betina. Namun para ilmuwan sering menemukan kalau telur-telur yang dibawa kuda laut jantan tersebut berkurang atau dalam keadaan tidak utuh. Ternyata kuda laut jantan memakan telurnya sendiri. Hal ini dikarenakan jika kuda laut jantan mengira semut Dracula pertama kali ditemukan pada tahun 1994 oleh Philip Ward. Belakangan diketahui bahwa semut Dracula merupakan spesies yang langka dan populasinya terbatas. Mengapa disebut semut Dracula? Itu karena hewan tersebut akan menyengat mangsanya yang berupa serangga hingga lumpuh. Semut Dracula ini termasuk dalam Adetomyrma, satu jenis semut yang mempraktekkan semi-kanibalisme. Karena ratu dari sebuah koloni yang melahirkan larva-larva semut tersebut membuat lubang pada larvanya untuk menghisap hemolymph atau semacam darah serangga. Meski larva-larva tersebut tidak mati, namun sang ratu itu tega membiarkan anak-anaknya diperlakukan sebagai makanan untuk koloni. Anak burung kaku yang satu ini diberi makan oleh induk lain, karena induk kaku memiliki kebiasaan meninggalkan sarangnya setelah dia bertelur. Beberapa telur kaku yang tidak dijaga induknya terkadang gagal menetas akibat kurangnya kehangatan dari sang induk ataupun dibangsa oleh induk lain. Anak kaku ini contohnya, tanpa pengalaman dan contoh dari induknya, ia terlihat bingung mencari makanannya. Seekor burung yang lebih kecil darinya melihat burung ini yang berteriak kelaparan. Ia pun memasukkan makanan ke dalam paruh sang anak kaku ini. Kebaikan burung ini membuat anak kaku mengikutinya mencari makan. Sambil terus mengeluarkan suara khasnya, dengan manja anak burung kaku mengikuti sahabat barunya itu. Namun induk macan tutul ini menemukan anaknya tak berdaya karena luka di kakinya. Karena lukanya, anak macan ini tak bisa berjalan. Awalnya sang induk mencoba menolong anaknya, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Sekilas, hamster merupakan hewan lucu dan menggemaskan. Meski hampir mirip dengan tikus, hamster memiliki lebih banyak fans manusia daripada tikus. Mereka kerap menjadi peliharaan favorit anak-anak kecil karena perawatannya yang mudah. Di balik kelucuannya, ternyata induk hamster juga bisa menjadi sangat kejam dengan anaknya. Jika seekor hamster melahirkan terlalu banyak anak, ia akan memakan sebagian dari anak-anaknya itu. Ini terpaksa dilakukan karena naluri sang ibu yang mungkin merasa tidak akan sanggup mengurus anak yang terlalu banyak, atau mungkin juga dengan pertimbangan ia takut anak-anaknya kelak akan kekurangan makanan. Seperti induk hamster yang satu ini, dengan cekatan dan tanpa perasaan sedih, hewan pengerat ini mengunyah tubuh anaknya sedikit demi sedikit. Mungkin Anda tak akan percaya dengan apa yang Anda lihat. Ya, terkenal sebagai hewan lucu dan menggemaskan, para induk kucing ini justru melakukan hal yang menurut kita sangat keji. Dengan berbagai alasan, induk-induk kucing terpaksa membunuh atau bahkan memakan anaknya sendiri.
Menurut penelitian, ada beragam alasan mengapa sang induk bertindak demikian. Umumnya, induk kucing segera berpindah tempat tinggal setelah melahirkan. Ini dilakukan demi menjauhkan anak-anaknya dari para predator. Namun berbagai faktor mengharuskan sang induk untuk mengakhiri hidup anaknya. Induk kucing mungkin memiliki naluri yang sangat kuat untuk menebak apakah anaknya dapat bertahan hidup hingga dewasa atau tidak. Jika menurutnya sang anak ini lemah, maka ia akan membunuhnya karena tak ingin membuang air susunya sia-sia. Bahkan seperti kasus ini, beberapa induk justru memakan anaknya sendiri. Hal ini terpaksa dilakukan demi berbagai alasan. Lain. Seekor kalajengking mampu melahirkan lebih dari satu bayi. Bayi-bayi kalajengking biasanya berada di atas punggung sang induk. Terkadang bayi-bayi ini dapat terjatuh, dan hal ini rupanya membuat sang induk segera memangsanya menjadi makanan. Dalam beberapa kasus, induk kalajengking akan tega memangsa anaknya sendiri ketika anak-anaknya tidak berada di atas punggung sang induk. Hal ini seolah menandakan bahwa sang anak tak cukup kuat untuk bertahan hidup hingga harus dimangsa oleh induknya.